Usia 20-an. Katanya sih, ini masa-masa terbaik dalam hidup. Penuh kebebasan, petualangan, dan banyak peluang. Tapi, kalau kita mau jujur-jujuran, seringnya malah nggak gitu kan? Rasanya justru lebih sering bingung, ragu, bahkan cemas. Nah, perasaan campur aduk itulah yang mau kita kupas tuntas hari ini. Sebuah fenomena yang namanya krisis seperempat abad. Aneh ya rasanya. Kamu udah centang semua daftar tugas. Lulus kuliah, dapat kerjaan pertama. Pokoknya udah ngikutin peta yang katanya benar. Tapi bukannya merasa puas, kok malah ada perasaan hampa ya? Kayak lagi nyetir di jalan tol, tapi nggak tahu mau keluar di pintu mana. Kalau kamu ngerasain ini, tarik napas dulu, karena kamu sama sekali nggak sendirian. Oke, kita masuk bagian pertama, mengenali gejalanya. Soalnya langkah paling awal untuk bisa keluar dari kabut adalah dengan sadar dan mengakui kalau kita memang lagi ada di tengah-tengah kabut itu. Dan satu hal yang penting banget buat diingat, ini bukan salah kamu. Ini adalah sebuah fase, bukan sebuah kegagalan. Coba deh, lihat daftar ini. Mungkin ada beberapa yang terasa, duh, ini gue banget. Bingung sama tujuan hidup, cemas soal masa depan, sampai susah tidur. Atau tiba-tiba ragu sama semua keputusan di masa lalu. Dulu kenapa ya gue milih jurusan ini? Belum lagi perasaan sepi di tengah keramaian, dan rasanya kayak baterai motivasi kalu tuh abis total. Ada yang relate? Nah, semua perasaan nano-nano tadi ternyata ada namanya loh. Dan tahu nggak sih, memberi nama pada monster yang kita hadapi itu ternyata punya kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena saat kita tahu apa namanya, kita jadi bisa mulai belajar cara menjinakkannya. Dan inilah dia, krisis seperempat abad. Ini bukan cuma istilah gaul, tapi sebuah fenomena psikologis yang beneran ada. Anggap aja ini semacam goncangan transisi. Dari dunia sekolah dan kuliah yang terstruktur, yang jalurnya jelas, tiba-tiba kita dilepas ke dunia orang dewasa yang, penuh pilihan dan tanpa buku panduan. Dan ternyata perasaan ini tuh bukan hal baru. Istilahnya sendiri mulai populer sejak tahun 2001. Artinya apa? Ini bukan masalahnya generasi kita doang. Selama puluhan tahun, orang-orang di usia 20-an dari generasi sebelumnya juga udah ngerasain hal yang sama persis. Jadi sekali lagi, apa yang kamu rasakan itu sangat-sangat valid. Oke, kita udah tahu apa itu krisis seperempat abad. Sekarang kita bongkar kenapanya. Apa aja sih yang biasanya jadi pemicu di balik semua kegelisahan ini? Karena dengan tahu akarnya, kita jadi bisa lebih berbaik hati sama diri kita sendiri ya. Biasanya pemicunya itu banyak, dan datangnya keroyokan. Ada tekanan dari luar yang seolah-olah bilang, ayo suksesnya harus cepat. Ada juga rasa terjebak di pekerjaan yang ternyata nggak sesuai ekspektasi. Ditambah lagi guncangan hidup, kayak pindah kota atau putus cinta. Dan tentu saja pemicu yang paling modern dan paling lihai, media sosial. Dan inilah jebakan terbesarnya. Kelihatan jelas banget di sini. Kita scrolling dan yang kita lihat adalah panggung utama hidup orang lain. Promosinya, liburan mewahnya, cincin tunangannya. Sementara itu, kita lagi duduk di belakang panggung hidup kita sendiri, lengkap dengan semua kekacauan, keraguan, dan naskah yang masih berantakan. Membandingkan keduanya itu nggak akan pernah adil dan cuma bikin energi kita terkuras habis. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Solusinya. Karena kondisi ini bukan tiket sekali jalan, ada langkah-langkah nyata yang bisa kita ambil untuk pegang kendali lagi dan mulai menavigasi badai ini. Yuk, kita lihat apa aja toolkit kita. Nah, ini dia toolkitnya. Pertama, ambil waktu untuk diam dan benar-benar mendengarkan dirimu sendiri. Apa sih yang sebenarnya kamu inginkan? Kedua, jangan pikul beban ini sendirian. Ngobrol, cerita sama orang yang kamu percaya. Ketiga, lupakan dulu target-target raksasa. Fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa dicapai hari ini. Keempat, istirahatkan jempolmu dari doom scrolling. Dan yang kelima, ini penting, mencari bantuan profesional itu bukan tanda kelemahan. Justru, itu adalah langkah yang paling berani. Aku mau garis bawahi poin yang satu ini. Saat masa depan terasa kayak gunung yang tinggi banget dan mustahil didaki, coba deh fokus aja pada satu langkah kecil di depanmu. Mungkin cuma membereskan meja kerja, atau membalas satu email penting, atau jalan kaki 15 menit. Kemenangan-kemenangan kecil inilah yang akan membangun kembali momentum dan membisikkan ke dirimu sendiri, "Hei, ternyata aku bisa." Sekarang, di bagian terakhir ini, kita akan coba melakukan sesuatu yang sedikit radikal, mengubah cara kita memandang krisis ini. Gimana kalau semua kebingungan ini bukan sebuah bug atau kesalahan sistem yang harus diperbaiki? Gimana kalau ini justru sebuah fitur bawaan dari proses menjadi dewasa?
Ada seorang psikolog hebat namanya Erik Erikson. Dia bilang kalau tugas perkembangan utama kita di usia 20-an itu adalah menjawab dua pertanyaan besar. Siapakah diriku sebenarnya? Dan dengan siapa aku ingin membangun koneksi yang mendalam? Ini adalah pertarungan antara membangun keintiman atau malah terjerumus ke dalam isolasi. Jadi, semua kecemasan dan kebingungan yang kamu rasakan itu bukan sinyal kalau ada yang salah sama kamu. Justru sebaliknya, itu adalah sinyal bahwa kamu sedang mengerjakan tugas terpenting dalam hidup, membangun fondasi identitas, dan mencari koneksi yang tulus. Rasa sakitnya itu cuma growing pains. Ini adalah bukti kamu sedang bertumbuh, bukan bukti kamu gagal. Sebagai penutup, aku mau meninggalkan satu pemikiran ini untukmu. Krisis ini memang seringkali terasa seperti akhir dari sebuah cerita yang kita bayangkan. Tapi gimana kalau ini bukan akhir? Gimana kalau ini sebenarnya adalah halaman kosong yang sengaja disediakan supaya kamu bisa mulai menulis ceritamu sendiri dengan caramu sendiri untuk pertama kalinya? Mungkin ini bukanlah sebuah akhir, ini adalah awal yang sesungguhnya.